mulai mengalami kerugian akibat meningkatnya suku bunga Amerika Serikat dan melambatnya pertumbuhan startup sektor teknologi. Kekhawatiran runtuhnya sektor perbankan menyusul kolapsnya SVB atau Silicon Valley Bank dan Signature Bank juga ikut menyusul. Sebuah berita isu itu bisa membuat para pelaku pasar bertindak dengan cepat. Selamat datang teman-teman, apa kabar? Nggak berasa kita udah masuk nih ke episode 31. Ini merupakan konten belajar dunia trading. Tentu kita lagi mau bahas berita yang lagi happening. Salah satunya adalah kejatuhan dunia perbankan Amerika Serikat. Kita udah prediksikan jauh hari keruntuhan sektor perbankan Amerika Serikat ini punya dampak besar. Pertanyaannya cuma satu, apa sih hubungannya sama trading? Penasaran kan? Sebelum kita lanjut, teman-teman yang suka konten ini dan pengen belajar benar-benar, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan silakan bertanya di kolom komentar. Siapa tahu judul next konten adalah komentar teman-teman. SVB dikatakan kemarin kolaps. Ini merupakan keruntuhan sektor perbankan. Sebelum kita lanjut lagi bicara soal SVB, jadi kita mesti tahu dulu nih, apa sih SVB? Jadi SVB ini didirikan tahun 1983. Ini merupakan bank yang berspesialisasi menyediakan layanan keuangan untuk perusahaan-perusahaan, startup teknologi, dan kesehatan, serta venture capital. Bank yang berkantor pusat di Santa Clara, California ini menawarkan berbagai layanan kepada kliennya, termasuk perbankan komersial, perbankan investasi, manajemen aset, layanan keuangan lainnya, dan sekitar 65% nasabahnya adalah startup Amerika Serikat. Dan pada akhir Desember 2022, bank yang terdaftar di Nasdaq dengan kode SIVB ini memiliki aset luar biasa 212 miliar dolar dan menyalurkan sekitar 74 miliar dolar kredit dan menjadikan bank terbesar nomor 16 di Amerika Serikat. Di awal berdirinya, SVB ini di tahun 1983 tadi udah kita sebutin, sampai dengan tahun 1990, bank ini kan bergerak di pembiayaan properti. Namun anjloknya pasar properti di tahun 1992 ini membuat SVB atau Silicon Valley Bank ini mengurangi portonya yang tadinya 50% menjadi 10% di properti. Kemudian SVB bangkit dengan memanfaatkan dot-com bubble di era milenial di sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 2000-an. Bank ini mengambil resiko memberi pinjaman kepada startup teknologi awal dan venture capital yang belum mencatat laba pada saat itu. Ya kita tahu kan, perusahaan-perusahaan tersebut tumbuh menjadi raksasa teknologi seperti Cisco System dan Byte Network. Masuk di tahun 2000, ini pimpinan daripada SVB memutuskan bahwa bank ini akan fokus ke sektor teknologi. Namun pada krisis 2007-2008, lagi-lagi nih, SVB beruntung banget. Mereka mendapatkan dana bantuan sekitar 235 juta dolar dari pemerintah federal dengan imbal balik berupa saham melalui program Troubled Asset Relief Program. 2 tahun berikutnya, luar biasa, SVB mampu membayar dividen sekitar 10 juta kepada pemerintah Amerika Serikat dan berhasil melunasi bunga pinjaman dari pemerintah melalui penjualan saham sekitar 300 juta dolar US. Dikutip di website resmi perusahaan SVB, ya perusahaan ini melakukan ekspansi di Amerika Serikat dengan membuka 15 kantor baru sejak 1996. Bahkan SVB ini tercatat mempunyai 29 kantor internasional yang tersebar di Amerika Serikat, India, Inggris, Israel, Kanada, China, Jerman, Hong Kong, Irlandia, Denmark, Swedia, luar biasa. Dan tahun lalu SVB mulai mengalami kerugian akibat meningkatnya suku bunga Amerika Serikat dan melambatnya pertumbuhan startup sektor teknologi. Per 31 Desember 2022, SVB mulai menderita yang disebut dengan rugi yang belum terrealisasi atau disebut dengan unrealized loss.
dari sekuritas jatuh tempo sebesar 15 miliar dolar. Dan pada Rabu, 8 Maret 2023, SVB masih beroperasi. Dan pada hari Jumat kemarin, 10 Maret 2023, SVB yang sudah berusia 40 tahun ini akhirnya ditutup oleh regulator Amerika Serikat dan depositonya disita. Inilah awal, salah satu sudah terlihat. Ini sebenarnya udah kita prediksi ya. Kita udah bilang bahwa kenaikan suku bunga ini seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, Jerome Powell menginginkan inflasi turun sampai 2%. Walaupun pada faktanya hingga bulan Maret ini, inflasi di Amerika belum turun sampai 2%. Bahkan masih di angka sekitar 6%. Dan ini adalah kegagalan perbankan Amerika Serikat terbesar sejak kejatuhan Bank Washington Mutual pada tahun 2008. Kejatuhan di SVB berukuran menengah itu dimulai Rabu malam ketika investor semua dikejutkan oleh berita SVB perlu mengumpulkan sekitar 2,25 miliar dolar untuk menopang neraca keuangannya. Kita tahu kan penyebab kejatuhan SVB, apalagi kalau bukan dampak daripada tindakan Federal Reserve yang menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga ini membuat biaya pinjaman perusahaan-perusahaan startup semakin mahal. Ditambah lagi kita tahu melambatnya sektor startup teknologi akhirnya berdampak kepada SVB yang mayoritas adalah nasabah daripada startup tersebut. Jadi bisa dikatakan dari sini teman-teman bisa tahu ya kenapa SVB ini akhirnya collapse. Kenaikan suku bunga ini memang menyebabkan nilai investasi menjadi turun karena harga obligasi dan surat berharga lainnya jadi turun, dan ketika suku bunga naik, akhirnya Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen menegaskan pemerintah Amerika Serikat tidak akan menyelamatkan SVB yang kolaps. Dan kabar baik buat para nasabahnya, deposito mereka masih aman karena ada campur tangan pemerintah federal. SVB mengalami kebangkrutan dikarenakan hal yang bisa dibilang masalah klasik, yaitu rush money atau penarikan uang tunai di bank yang dilakukan serentak dalam jumlah banyak. Namun kenyataannya nggak hanya itu. Ini berawal dari gara-gara kebijakan The Fed yang terus naikin suku bunga berapa kali sehingga menekan laju inflasi. Bahkan kenaikan suku bunga ini kalau kita hitung, The Fed ini udah melakukan sekitar kenaikan suku bunga 450 BPS. Tentu saja jadi melemahkan momentum kenaikan beberapa saham teknologi yang selama ini menguntungkan SVB. Jadi suku bunga yang lebih tinggi juga mengikis nilai obligasi jangka panjang yang dipegang oleh SVB dan bank-bank lainnya selama era suku bunga yang sangat rendah dan mendekati nol. Seingat teman-teman mungkin pada tahun 2020 di mana ketika terjadi pandemi dan Joe Biden juga baru terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat, memilih Jerome Powell dan mencoba mengatasi masalah ketika terjadi lockdown karena penularan COVID yang cukup tinggi. Artinya masyarakat dilarang untuk beraktivitas bekerja seperti biasa, dan tentu saja ini punya dampak dengan menurunnya angka perputaran keuangan di Amerika Serikat. Mengatasinya adalah mereka melakukan printing money dan salah satunya dengan menurunkan suku bunga. Saya yakin para trader tahu momentum itu, bahkan kalau kalian lihat ya, momentum pada saat menurunkan suku bunga itu gold sempat menyentuh harga rekor tertinggi mendekati 2070 dolar troy ounce. Dengan jatuh-jatuhnya saham-saham regional di Amerika Serikat yang rontok berjemaah, ini tentu saja membuat kekhawatiran runtuhnya sektor perbankan menyusul kolapsnya SVB atau Silicon Valley Bank, dan Signature Bank juga ikut menyusul. Beberapa saham yang terkoreksi hingga 27,67% yaitu CME, PACW, masing-masing ini juga terkontraksi 27,33% dan 21,05%. Bahkan untuk dolar indeksnya juga terkoreksi. Sementara kalau bicara data, berakibat apa? Pada tanggal 8 bulan Maret tahun 2023, saya ingat banget harga XAUUSD ada di 1809, dan setelah berita daripada SVB ini blow up, tentu saja menimbulkan kekhawatiran pelaku pasar di financial market dan akhirnya menimbulkan perilaku. Ingat, sebuah berita isu itu bisa membuat para pelaku pasar bertindak dengan cepat, dan kenaikan lebih dari 100 dolar troy ounce di harga XAUUSD ini terjadi karena pada tanggal 8 itu harga masih ada di 1809, dan pada pembukaan hari Senin harga XAUUSD berada pada ketinggian di 1913 tepat tanggal 13 Maret 2023.
2023, dan ini sesuai dengan yang kita omongin tadi ketika pengumuman bahwa SVB dalam keadaan kolaps. Kesimpulannya sebenarnya adalah kenapa sih gua ngebahas tentang SVB ini? Mungkin di konten-konten lain udah bahas secara detail SVB. Ini juga menjawab pertanyaan teman-teman, apa faktor fundamental? Salah satunya ya SVB ini jelas merupakan salah satu faktor penggerak harga emas. Ketika SVB kolaps, ini melambangkan bahwa ekonomi Amerika dalam keadaan negatif, khususnya perbankan, sehingga mengalihkan perilaku pelaku pasar keuangan untuk memilih instrumen yang tepat, sehingga membuat harga emas rally. Teman-teman yang nonton di sini juga ada yang trading di XAUUSD. XAUUSD kemarin rally dari tanggal 8 sampai tanggal 13, bahkan lebih dari $100 try on harga rally. Kebayang nggak kalau teman-teman memanfaatkan momentum tersebut dengan berita krisis perbankan Amerika? Kebayang nggak apabila teman-teman update berita tersebut? Saya yakin kalau kita mau belajar, memang betul berhasil itu nggak enak. Kenapa? Karena butuh disiplin, butuh kerja keras, butuh belajar keras, butuh hal-hal yang nggak enak, yang belum tentu orang mau lakukan. Ya nggak apa-apa, itu kan pilihan. Tetapi gagal juga nggak enak, karena biasanya orang gagal selalu mencari jalan pintas, ingin cara instan. Nggak ada yang instan di dunia ini. Nah, mudah-mudahan dari sini teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan dijadikan pembelajaran. Ayo kita belajar terus sama-sama. Semoga konten ini bermanfaat. May Allah bless you all.